Halo Sobat Arta, selamat datang di Aquatic Podcast. Bersama saya, Fahmi, dan rekan saya Mungkin yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Nah, pada episode perdana kali ini, kita akan mengangkat tema tentang mengenal lebih dalam jurusan manajemen sumber daya perairan dan apa saja sih prospek kerjanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak berdua aja nih. Kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Ibu Dr. Diah Ruri Sanjayasari, SPT MSI, sebagai Kepala Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Jenderal Sudirman. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang saya. Sama Ibu. Sama Ibu. Sesuai tema kali ini, yaitu mengenal lebih dalam Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, mungkin Ibu bisa memperkenalkan kepada Sobat Arta semuanya, apa sih itu jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, supaya Sobat Arta semua ini bisa lebih mengenal lebih dalam tentang jurusan Prodi ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Halo, selamat siang semuanya Sobat Arta. Di sini saya ditanya terkait dengan MSP ya. Sebetulnya MSP itu adalah salah satu program studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman ya. Jadi di Unsud sendiri di FPIK itu ada 2 jurusan, yaitu jurusan perikanan dan jurusan kelautan. Nah, Prodi MSP ini berada di bawah jurusan perikanan. Jadi MSP ini sebetulnya adalah program studi, salah satu dari program studi yang mempelajari cabang ilmu dari perikanan dan kelautan. Itu ya, yaitu yang berfokus kepada pengelolaan sumber daya yang dimana di sini ekosistemnya ada ekosistem laut, ada ekosistem darat, kemudian ada juga yang estuari. Tujuannya sebetulnya hanya untuk supaya sumber dayanya itu lestari dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu sekilas tentang manajemen sumber daya perairan ya Ibu. Nah, selanjutnya tuh apa aja sih kegiatan yang dilakukan di perkuliahan di program studi manajemen sumber daya perairan ini? Mungkin seperti kegiatan perkuliahannya seperti apa, atau ada kuliah lapang kah, atau praktikum lapang penelitian atau gimana? Baik, ya. Untuk melaksanakan perkuliahan di program studi MSP ini banyak sekali aktivitasnya ya teman-teman. Jadi ada pertama kuliah ya. Kuliah ini ditujukan untuk memberikan teori ya, pembekalan ilmu kepada mahasiswa secara teoritis. Kemudian yang kedua, kita juga ada praktikum. Praktikum itu bisa bersifat laboratorium maupun praktikum lapang gitu. Setelah itu nanti kalau misalnya sudah di semester 6 nanti mahasiswa akan ada field work atau kerja praktek. Nah, kerja praktek ini sebetulnya ditujukan bagi teman-teman baik dalam bidangnya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk magang misalnya ke instansi, atau misalnya bisa juga dalam bentuk ikut proyek dosen, itu juga bisa menjadi bentuk kerja praktek. Kemudian selain itu yang terakhir adalah nanti di finalnya teman-teman akan diminta untuk menyusun tugas akhir. Jadi tugas akhirnya itu biasanya berupa skripsi gitu ya. Skripsi di sini dalam arti teman-teman harus menemukan ide, di mana idenya ini berkaitan dengan manajemen sumber daya perairan. Mengenai tadi praktikum lapang ya Ibu, mungkin bisa dikasih tahu biasanya di program studi manajemen sumber daya perairan ini biasanya praktikum lapang kemana sih gitu? Mungkin yang Sobat Arta yang belum tahu. Baik, terkait dengan praktikum lapang ini karena memang beberapa mata kuliah di Prodi MSP ini memang berinteraksi langsung dengan alam ya, terutama untuk ekosistem pesisir ya seperti mangrove, kemudian lamun, terumbu karang, dan juga ada juga yang terkait dengan misalnya ekosistem laut. Jadi kita biasanya kalau praktikum lapang macam-macam sih. Kalau misalnya perairan darat ya kita bisa ke danau atau ke waduk ya, kemudian ke sungai. Tapi kalau misalnya yang sifatnya ekologi laut tropis atau lebih ke estuari, kita bisa ke misalnya ke Segara Anakan di Cilacap ya. Kemudian kalau misalnya yang laut itu biasanya kita ke Pangandaran ya, di pantai Pangandaran gitu. Guys, jadi selain praktikum lapang, jadi kita bisa refreshing juga guys ke laut. Banyak jalan-jalan ya. Benar sekali, banyak banget kegiatan yang menarik ya di
perkuliahan MSP ini. Selanjutnya Bu, mata kuliah yang paling menarik dan tantangan yang sering dihadapi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan ini apa ya? Baik, kalau terkait dengan mata kuliah yang menarik ya, sebetulnya itu subjektif ya. Masing-masing mahasiswa pasti punya preferensi ya. Mereka minatnya kemana. Tapi kalau kita berbicara mata kuliah menarik, berarti yang core keilmuannya MSP. Jadi biasanya itu ada konservasi, mata kuliah konservasi ya, terkait dengan bagaimana cara kita mengkaji suatu ekosistem dan biotanya itu supaya lestari dan berkelanjutan. Kemudian ada juga terkait dengan ekologi perairan ya, terkait dengan beberapa ekosistem baik darat, estuari maupun laut. Kemudian ada juga misalnya terkait dengan GIS ya, bagaimana kita melakukan mapping misalnya menggunakan untuk melihat potensi di mana misalnya untuk marikultur yang terbaik dari karakteristik perairannya misalnya. Atau bisa juga dari mata kuliah ekofisiologi hewan akuatik, karena di situ bisa pendekatan strategi untuk biota akuatik supaya bisa tetap eksis dan long last gitu di ekosistemnya itu juga. Kemudian kalau terkait dengan tantangan ya, tantangan itu memang MSP ini salah satu ilmu yang applied science ya, atau ilmu yang science-nya tuh bukan pure science, bukan science murni. Kalau misalnya MIPA gitu ya, seperti biologi, kimia itu kan science murni. Nah, tantangannya untuk mahasiswa adalah kita seperti mempelajari sains tapi harus implementasi gitu. Jadi ada faktor biologi, fisika, kimia gitu kan ya, karena mempelajari misalnya karakteristik perairan. Kemudian juga mahasiswa itu dituntut harus berani supaya menantang dirinya sendiri gitu untuk bisa misalnya magang di luar kampus gitu ya, atau beraktivitas di luar kampus. Terus pengolahan data itu juga penting ya, terutama dalam melakukan tugas akhir, karena mahasiswa dituntut untuk bisa setelah menyusun ide perencanaan penelitian harus bisa menarik kesimpulan. Gimana caranya? Harus bisa mengolah datanya. Kemudian yang terakhir jelas skripsi. Skripsi ini kadang-kadang satu tantangan tertinggi gitu mahasiswa ya. Jadi banyak yang kadang-kadang menghilang gitu gara-gara skripsi. Tapi semoga saja tidak termasuk di sini Sobat Arta ya. Jadi nanti yang penting adalah bagaimana Anda membangun support system ya, sama teman-temannya menjadi peer study gitu, saling menyemangati, nanti pasti bisa. Saya mengenai menghilangnya mahasiswa ini ketika skripsi itu mungkin memang ada faktor tersendiri atau gimana tuh Ibu? Kebanyakan dari mahasiswa yang hilang ini faktornya karena apa Ibu? Baik, kalau dari beberapa kasus yang sudah terjadi gitu atau beberapa kejadian di MSP, banyak sekali faktor triggering faktornya gitu ya. Misalnya bisa dari permasalahan keluarga, permasalahan perekonomian, atau misalnya permasalahan psikis gitu ya, atau beban stres karena mungkin tekanan dalam hati, mungkin ekspektasinya sendiri gitu. Kadang-kadang mahasiswa kan pasti punya goal atau punya target tapi tidak tercapai, terus akhirnya kecewa sama dirinya sendiri ya, down gitu. Tapi sebetulnya itu saran saya, kalau misalnya teman-teman sudah merasa di sini kan kalian saling kenal ya. Jadi kalau bisa, kalau ada teman-teman itu tiba-tiba nggak masuk kuliahnya atau sudah beberapa kali nggak masuk, teman yang ini dekat tolong ditanya, kamu kenapa kok nggak masuk gitu, tolong peduli gitu dengan temannya. Jadi semoga dia merasa dirangkul, dan juga teman-teman bisa memanfaatkan PA ya, pembimbing akademik. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa juga bercerita dengan PA-nya gitu. Atau ke saya, ke korporat juga bisa. Gitu. Nah itu guys, jadi pertemanan di dunia perkuliahan ini cukup lumayan penting ya guys. Nah sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kan udah membahas nih kegiatan akademik itu ada praktikum, kuliah lapang, penelitian dan lain-lain. Nah sekarang kita mau bahas ini Bu, tentang kegiatan non akademik yang ada di manajemen sumber daya perairan. Mungkin apa saja kegiatan non akademik yang ada di program studi ini? Oke, baik. Terkait dengan kegiatan non akademik, ini juga salah satu faktor yang
penting ya bagi mahasiswa, dan saya bilang ini suatu nilai plus gitu ya. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Tapi sebisa mungkin justru ketika Anda berstatus mahasiswa itu adalah potensi bagi Anda untuk mengembangkan diri. Jadi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya ikut organisasi ya, baik di tingkat prodi ataupun di universitas atau bahkan di luar universitas. Misalnya ada yang hobi fotografi, bisa ikut organisasi fotografi dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, aktif misalnya mengikuti perlombaan. Itu challenge ya. Anda seperti menantang diri Anda sendiri untuk bisa mengikuti perlombaan. Sebetulnya benefitnya apa sih? Banyak sekali benefitnya ya. Karena apapun yang Anda ikuti selama perkuliahan itu akan menjadi trademark ya, akan menjadi track record Anda gitu selama menjadi mahasiswa nih. Lulus 4 tahun udah pernah ngapain aja sih gitu ya. Oh, ternyata pernah magang di sini, magang di situ, penelitiannya di sini, atau pernah melakukan ikut lomba karya ilmiah atau lomba poster atau apapun gitu. Itu penting ya. Kemudian mungkin kalau kegiatan non akademis yang lain terkait itu membangun ini ya, kemampuan public speaking. Kenapa sih ikut organisasi? Karena itu melatih mahasiswa untuk berpendapat, mendengarkan pendapat orang lain, bekerja sama dengan tim. Itu juga termasuk nilai plus. Karena nanti kalau bekerja, ijazah tuh paling hanya 2% gitu ya. Selebihnya skill, soft skill yang dibangun di luar ruang kuliah. Jadi hanya memang salah satunya adalah dengan itu, organisasi. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi kita bisa nih mengembangkan diri kita di perkuliahan itu dengan cara juga organisasi ya Bu, karena bisa dapat benefitnya juga. Nah, selanjutnya Bu, peran mahasiswa MSP dalam isu-isu lingkungan dan pengelolaan perairan itu seperti apa Bu? Baik, terkait dengan peran mahasiswa ya. Jadi memang karena kita kan statusnya teman-teman ini masih mahasiswa, jadi belum bisa berbuat banyak. Tapi hal yang bisa dilakukan adalah sebetulnya MSP ini adalah salah satu sektor yang sangat penting gitu dalam di dunia pemerintahan gitu, termasuk misalnya mengatur regulasi penangkapan atau regulasi bagaimana cara membuang limbah yang benar. Itu Anda belajar untuk itu. Nah, kalau peranannya sejauh ini yang bisa Anda lakukan adalah satu, Anda harus belajar sebaik-baiknya. Yang kedua adalah Anda akan menjadi agent of change yang nantinya mungkin memperluas wawasan Anda, misalnya dengan ikut magang di NGO atau misalnya berkegiatan di luar kampus yang kira-kira bisa mendukung kompetensi Anda sebagai mahasiswa MSP. Seperti itu sih mungkin yang bisa dilakukan. Harus kritis juga gitu ya. Mahasiswa harus kritis guys. Mungkin selanjutnya nih pertanyaan yang mungkin banyak banget orang-orang ingin tahu, yaitu tentang prospek kerja lulusan dari prodi manajemen sumber daya perairan ini Bu. Mungkin ke instansi atau perusahaan dan jalur riset yang mungkin bisa dimasuki oleh lulusan dari manajemen sumber daya perairan ini Ibu. Mungkin apa saja? Baik, terkait dengan prospek kerja, sebetulnya kurikulum di prodi MSP ini juga sudah didesain ya. Kita mendesain bagaimana mahasiswa itu diharapkan outputnya jadi seperti apa, outcomes-nya seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh punya profil lulusan ya. Antara lain misalnya nanti setelah lulus Anda akan menjadi bisa mendaftar di beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun yang non government gitu ya. Instansi pemerintah misalnya ada beberapa kementerian seperti Kementerian KKP ya misalnya, atau KLHK lingkungan hidup, atau misalnya juga bisa di beberapa perusahaan perikanan Indonesia misalnya Perindo. Kemudian ada juga misalnya Anda bisa melalui jalur yang non government, misalnya menjadi staf ahli atau tenaga ahli di non government organization, di NGO misalnya. Kan banyak ya, ada beberapa lulusan kita yang di FAO misalnya ya, kerja di FAO, dan juga bisa juga ada melalui jalur riset, misalnya mau lanjut S2 kemudian menjadi seorang peneliti ataupun menjadi dosen atau staf pengajar gitu juga mungkin. Oh ya, ini juga sangat terkait dengan apa yang harus Anda lakukan selama kuliah gitu ya.
Jadi tadi kalau kita lihat kan berorganisasi ya. Yang penting juga kalau menurut saya, silahkan Anda seluas-luasnya belajar bahasa asing. Ya, karena bahasa asing itu salah satu requirement atau kebutuhan ketika Anda melamar pekerjaan. Itu salah satu poin plus gitu ya. Kalau misalnya Anda bisa bahasa Swedia atau bisa bahasa Rusia gitu ya. Saya kalau Rusia taunya nyet gitu, taunya nyet itu belum gitu, artinya belum gitu. Misalnya, atau yang jelas ya bahasa Inggris karena itu international language ya. Tapi bahasa Indonesia juga sudah jadi bahasa UNESCO loh, sudah ditetapkan loh jadi bahasa UNESCO. Jadi kita tuh patut berbangga gitu. Tapi bukan berarti nggak belajar bahasa Inggris atau bahasa asing. Gitu mungkin ya, terkait dengan pekerjaan. Ternyata banyak sekali ya prospek kerja dari lulusan MSP ini. Selanjutnya, bagi kita nih sebagai mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan, ada nggak sih tips survive dan berkembangnya gitu selama perkuliahan? Tips survive ya, supaya survive gitu ya. Apa ya yang harus dilakukan ya? Ya, kalau menurut saya sih sebaik-baiknya Anda kalau bisa mempelajari keilmuan yang sudah diberikan, kemudian melaksanakan semaksimal mungkin. Misalnya ketika diberi kesempatan praktikum, itu adalah kesempatan Anda belajar untuk teori yang sudah diberikan di kelas gitu ya. Jadi itu kesempatan untuk implementasi. Kemudian tips survive yang lain adalah juga silakan bangun kerjasama yang baik, misalnya dengan temannya gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu ya, we never know, mungkin teman kita yang tadinya biasa-biasa aja nanti 10 tahun kemudian dia jadi menteri, itu kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi itu juga salah satu tips survive, dalam arti kita memilih pertemanan yang sehat ya. Tapi bukan berarti terus picky ya, teman yang tertinggal terus ditinggalin, nggak gitu. Tapi maksudnya kita bagaimana merangkul teman-teman kita gitu. Mungkin itu sih tips survive-nya ya. Nah, jadi itu guys, tips survive dan berkembang selama di kuliah di manajemen sumber daya perairan. Nah, untuk selanjutnya ini juga nggak kalah seru nih pertanyaannya. Itu cerita unik atau pengalaman seru dari Ibu Dia selama menjadi dosen di manajemen sumber daya perairan, Bu. Cerita unik ya. Baik. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang profesi sebagai dosen ya, kita akan memilih ya profesi sebagai dosen. Jadi dosen itu ternyata high requirement ya, termasuk memiliki persyaratan yang cukup tinggi. Misalnya harus memiliki gelar doktor gitu ya. Saya mengajar di perikanan itu sejak kelas saya S1 sebetulnya ya. Pada saat itu masih boleh. Kemudian saya harus sekolah lagi gitu ya, harus sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi di S2, kemudian sekolah lagi ke jenjang S3. Sebenarnya di sini menariknya adalah seperti ini ya. Sebagai seorang dosen ketika ingin melanjutkan studi itu biayanya tidak sedikit ya. Jadi kita harus mencari sumber dana. Salah satunya adalah beasiswa gitu ya. Jadi yang unik adalah saya harus berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa. Saat S2 sih cukup mudah karena di Indonesia menyediakan dulu ada beasiswa khusus dosen. Tapi ketika S3 itu cukup sulit karena tantangannya kalau dulu itu di perikanan adalah one in one out. Jadi kalau satu dosen pulang baru boleh sekolah lagi. Tapi kalau misalnya sekolah ke luar negeri langsung priority, itu langsung prioritas didahulukan. Jadi karena saya nggak mau menunggu lama untuk sekolah, jadi saya mencari beasiswa luar negeri gitu. Dan itu harus harus melalui proses yang ketat gitu ya. Misalnya pas saya didanai oleh New Zealand Asian Scholarship dari New Zealand, dan itu pada saat itu yang mendaftar itu sekitar 750 orang, dan satu tahun itu hanya diberangkatkan 50 orang ya, 50 orang. Dan itu kualifikasinya banyak ya, misalnya harus punya IELTS score ya, harus punya skor IELTS 6,5, harus membuat motivation letter, essay dan lain sebagainya. Tapi artinya seperti ini, apa yang sudah kami alami pasti kalian kalau misalnya ada yang mau sekolah ke luar negeri pasti jauh lebih pintar-pintar sekarang pasti bisa. Itu. Terus kalau ini challenge-nya yang lain apa ya? Kalau menjadi dosen itu juga harus penelitian,
harus publikasi gitu ya. Penelitian juga harus kompetitif dalam mendapatkan funding atau hibah-hibah riset gitu sih. Yang kalau kan nanya pengalaman ya. Tapi Bu, Siap. pernah nggak sih kayak nemuin selama mengajar di program studi Iya. manajemen sumber daya perairan khususnya di ini ya MSP. ya FPI, oke. FPIK Unsur, pernah nemuin mahasiswa yang unik nggak sih Bu? Misalnya Unik. kayak misal sering nggak berangkat kelas atau Oh, malah itu ada. Apalagi apalagi ya yang unik lah pokoknya Bu, yang tidak terpikirkan oleh Ibu selama hidup. Ada sih sejauh ini mahasiswa yang saya temui ya di FPIK masih dalam ambang batas. Kalau kita berbicara kualitas air masih aman gitu. Hanya saja memang ada beberapa pencilan gitu ya. Pencilan kalau kita berbicara data tuh ada outliernya gitu. Ada yang khusus gitu, misalnya itu tadi salah satunya mahasiswa yang menghilang gitu ya, bahkan bukan di saat tugas akhir tapi memang nggak pernah berangkat kuliah, bilangnya ke orang tuanya kuliah di Jakarta tapi di sini ternyata di kos-kosan gitu ya. Dan itu menurut saya sangat tidak amanah ya, dan maksudnya kasihan gitu orang tuanya karena mereka sudah mempercayakan Anda untuk kuliah di Purwokerto ya, untuk sekolah gitu, tapi disia-siakan gitu. Kemudian kalau yang lain sih sejauh ini paling ada beberapa mahasiswa yang mungkin mengalami sedikit tekanan gitu ya, tekanan dalam arti kesehatan mentalnya gitu ya, dan itu juga akhirnya berdampak kepada lamanya lulusan atau ketepatan lulusan gitu kan. Dan itu juga tugas prodi lagi untuk mengingatkan kembali gitu ya. Harus mengingatkan terus dengan tim TA ya, bekerja sama menghubungi orang tuanya, kemudian ditanya kenapa gitu dan lain sebagainya. Jadi ya semoga nanti, karena prodi MSP ini salah satu prodi yang unggul, jadi harapannya bisa mahasiswanya bisa tepat waktu gitu lulusnya. Nah, tidak terasa nih sudah 20 menit kita menemani kalian. Nah, terakhir nih Bu, bagaimana harapan Ibu terhadap jurusan manajemen sumber daya perairan ini untuk kedepannya? Prodi ya? Prodi ya, mohon maaf ya Prodi ya teman-teman. Harapan untuk mahasiswanya ya? Baik. Jadi saya sangat berharap ya, kami dan tim dosen di Prodi MSP dan secara khusus ya, dan secara umum di FPIK, tentu kami sangat berharap bahwa mahasiswa di Prodi MSP ini dapat belajar sebaik-baiknya selama mengikuti perkuliahan di FPIK, sehingga nanti ketika sudah menyandang gelar SPI atau sarjana perikanan, Anda bisa mengaktualisasikan ilmu yang sudah didapatkan di FPIK, khususnya di bidang sesuai bidang gitu, misalnya di bidang manajemen sumber daya gitu. Tapi kalaupun misalnya belum ke sana, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu jalan rezeki orang ya, ada yang mungkin stepping stone-nya tidak langsung ke bidang FPIK atau tidak langsung ke bidang perikanan, tapi dimanapun Anda berkarya bisa menjadi agent of change gitu, agen perubah gitu. Apa yang bisa Anda lakukan sekecil apapun dan bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan gitu. Wah, baik Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah di akhir sesi podcast kali ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Aquapod kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Diah bisa bermanfaat buat Sobat Atas semuanya. Sekian episode Aquapod kali ini. Saya Mukit dan saya Fahmi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Aquapod selanjutnya. Bye. Terima kasih.